Nama saya Afwatan Abidia, mahasiswa dari Universitas Padeka Bukit Tinggi. Baik, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu mengenai pemeriksaan penunjang. Ya, yang pertama, pertanyaan pertama, apa itu pemeriksaan penunjang, Bu? Ya. Oh ya. Jadi sebelum saya jawab ya, pemeriksaan penunjang itu menurut yang Ibu ketahui adalah bagian dari pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya yang berperan dalam suatu tindakan untuk menentukan suatu penyakit, atau istilahnya sebelum dilakukan tindakan yang akan lebih lanjut, kita harus menentukan pemeriksaan penunjang untuk penyakit tertentu. Ya. Itu. Pertanyaan kedua, pemeriksaan penunjang itu terdiri dari apa saja, Bu? Ya, pemeriksaan penunjang itu terdiri dari pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah itu berupa untuk menentukan HB, apakah itu rendah ataupun tinggi kan, ataupun sedang kan. Kemudian pemeriksaan gula darah. Pemeriksaan gula darah ini misalnya pada penyakit diabetes mellitus. Jadi kalau misalnya gula darahnya di atas dari 200 miligram itu berarti dia udah ada indikasi untuk penyakit diabetes mellitus kan. Kemudian juga ada pemeriksaan golongan darah. Pemeriksaan golongan darah ini sangat dibutuhkan karena orang yang sudah mengetahui pemeriksaan gula darah ini, dia suatu waktu misalnya diminta untuk donor darah, dia sudah mengetahui apa itu golongan darahnya. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan urin. Pemeriksaan urin ini untuk menentukan kadar bilirubin dalam darah. Ya, seperti halnya tadi ada gunanya itu untuk pemeriksaan pada penyakit ISK, infeksi saluran kemih tadi kan. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan KG. Pemeriksaan KG itu adalah untuk menentukan penyakit jantung, misalnya menentukan irama jantung, ritme jantung, apakah dia tachikardi ataupun bradikardi kan, atau denyut jantung lambat gitu kan. Yang ke berapa itu? Yang keempat atau kelima ada pemeriksaan ronsen. Ronsen ini terdiri ada ronsen torak untuk menentukan apakah ada bagian paru-paru atau jantungnya ataupun hatinya juga kan. Kemudian apakah itu ada massa atau tidak kan, ataupun adanya abnormal atau normal. Kemudian ada pemeriksaan USG. USG ini adalah pemeriksaan ultrasonografi ini yang digunakan untuk bagian perut kan atau abdomen kan. Nah, itu digunakan misalnya pada pasien hamil ataupun pada pasien yang perutnya besar, itu untuk menentukan apakah ada massa dalam tubuh atau tidak kan. Itu jenis pemeriksaan penunjang. Iya, Bu. Yang ketiga, apa peran kita sebagai perawat dalam pemeriksaan penunjang? Ya, adapun peran kita sebagai perawat untuk dalam persiapan pasien kan, untuk dalam persiapan pasien untuk pemeriksaan penunjang ini, yaitu persiapkan kondisi fisik pasien dengan cara mengumpulkan riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, ataupun riwayat kesehatan saat ini kan. Kemudian apakah dia ada alergi atau tidak juga kan. Misalnya kayak kita melakukan tes anti alergi tadi, tes tes kulin kemudian ada juga pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini terdiri dari tanda-tanda vital, misalnya pemeriksaan pengukuran tensi darah kan, pengukuran jumlah nafas, apakah teratur, apakah dia sesak nafas atau tidak. Kemudian pemeriksaan suhu tubuh, apakah ada demam, panas, suhunya tinggi atau tidak kan. Kemudian ada pemeriksaan nadi juga, apakah dia bradikardi atau tachikardi kan. Kemudian kita harus juga membantu memahami pasien untuk apa dilakukan pemeriksaan ini. Kita harus memberitahu pasien bahwa pemeriksaan yang kita lakukan ini gunanya untuk ini. Misalnya kita akan melakukan dia pemeriksaan endoskopi. Misalnya dia penyakit asam lambung atau
endoskopi dengan cara memasukkan alat tadi ke dalam tubuh pasien kan. Itulah gunanya. Jadi kita harus memberitahu pasien bagaimana, apakah ini akan sakit Bu atau tidak. Seperti itu kan. Dan juga ada pemeriksaan feses. Jangan-jangan pasien ini jangan sampai dia terkejut ataupun merasa heran kenapa fesesnya diambil. Padahal itu gunanya untuk menentukan penyakitnya dia kan. Begitu juga dengan pemeriksaan urin dan sebagainya. Sudah. Ya. Pertanyaan keempat Bu, kapan dilakukan pemeriksaan penunjang? Biasanya pemeriksaan penunjang ini dilakukan apabila prosedur medis sudah dilakukan setelah pasien mendapatkan perawatan kan, atau bisa juga setelah dia mendapatkan perawatan tiba-tiba dia mengalami kondisi fisik yang lemah. Misalnya kayak pada pasien HIV/AIDS kan, biasanya kalau pada pasien HIV/AIDS itu kalau kondisi fisiknya sudah lemah dia akan dilakukan pemeriksaan lanjut. Ya. Pertanyaan terakhir Bu, mengapa sebelum pemeriksaan penunjang harus dilakukan pemeriksaan fisik? Bagaimana? Mengapa sebelum pemeriksaan penunjang harus dilakukan pemeriksaan fisik dahulu? Iya. Jadi pemeriksaan fisik sebelum kita melakukan pemeriksaan lain sangat diutamakan, karena kita kan sebagai manusia kan ada fisiknya lemah, ada fisik dan juga ada fisiknya sedang. Itulah gunanya kita harus menentukan KU, keadaan umum pasien. Bagaimana, apakah dia kesadaran kompos mentis atau somnolen atau bagaimana kan. Jadi itulah pemeriksaan fisik itu dibutuhkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan penunjang. Kemudian pemeriksaan penunjang ini dilakukan untuk mendiagnosis penyakit di pasien tersebut kan. Jika tidak sakit tidak diperlukan pemeriksaan penunjang. Tapi kalau dia mengalami kondisinya drop kan, berarti dia harus dilakukan pemeriksaan penunjang agar risiko penyakitnya ini tidak menyebar luas ke bagian tubuh yang lainnya gitu. Ya, itu makasih yang Bu. menurut saya ketahui ya. Iya, makasih Bu atas jawabannya. Maaf telah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.